Wah, berapaan ini mas? Kayaknya enak nih, ucap seorang pembeli yang tiba-tiba mampir di lapak dagangannya Dedi. Jelas mas, mumpung masih baru mas, monggo dibeli. Saya jamin bakal bikin ketagihan, ujar Dedi mencoba merayu pembeli agar jadi beli. Akhirnya pembeli itu pun membeli 2 porsi belalang goreng yang dijual oleh Dedi. Per porsi kala itu, Dedi hargai Rp20.000. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi pasti dijamin enak. Setelahnya pembeli itu pun segera pergi usai membayar dan terlihat si pembeli itu langsung mencobanya sambil jalan dan nampaknya puas. Dedi ini adalah seorang penjual belalang goreng. Resepnya dia dapat dari orang tuanya dulu dan kini dia meneruskannya. Namun, meski dagangannya itu banyak yang suka dan laris, ada hambatan yang harus Dedi alami. Pasalnya, dia juga mencari belalang itu sendiri dan kini populasinya udah jarang sekali. Terkadang Dedi juga tidak berjualan setiap hari. Dia seminggu kadang cuma buka 3-4 kali saja. Itu pun hanya beberapa porsi saja. Padahal ada beberapa pelanggan yang pernah minta Dedi buka tiap hari. Namun Dedi bilang enggak bisa. Sementara itu, di lapaknya masih tersisa 10 porsi dalam toples cup berukuran sedang. Dan ketika menjelang sore, akhirnya 10 porsi itu pun ludes semuanya diborong orang yang baru pada balik kerja. Akhirnya, Dedi pun segera kembali pulang ke rumah dengan motornya itu. Beberapa saat kemudian Pak Dedi pun sampai juga di rumah. Dia segera memarkirkan motornya di depan halaman rumahnya. Setibanya di rumah, Dedi disambut istrinya, yaitu Hanum, yang kala itu lagi nyapu halaman. Dan 2 anaknya yang kembar yaitu Tiko dan Tiki sedang mainan bola di halaman depan. Tiko, Tiki, sana mandi, itu bapak udah pulang. Iya bu. Melihat kepulangan Dedi, Tiko dan Tiki segera disuruh mandi oleh Hanum dan mereka pun berlarian ke dalam rumah berebut untuk mandi. Aku dulu, kamu ngalala, kamu kan kakaknya. Hanum menanyakan apakah laku semua dan Dedi mengangguk dan segera mengajak Hanum ke dalam rumah. Gimana pak dagangannya hari ini? Wah, laku semua bu. Ayo bu, masuk ke dalam. Iya pak, ini bentar lagi selesai nyapunya. Lalu mereka pun duduk di ruang tengah dan ngobrol bersama sembari ngomongin soal dagangannya hari itu. Kala itu Dedi menyerahkan uang berjumlah 360.000 karena Dedi tadi membawa 18 porsi belalang goreng. Ini bu uangnya. Wah ya pak, makasih banyak banget. Maaf ya bu, hasilnya cuma segitu saja. Wah segini ya banyak pak, nggak apa-apa, syukuri aja dulu. Ya udah bu, tolong buatkan bapak kopi ya. Iya pak, bentar ya. Segera saat itu Hanum pun berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Pak Dedi. Beberapa saat kemudian Bu Hanum pun kembali ke ruang tengah dan memberikan secangkir kopi yang sudah dibuatkan oleh Bu Hanum. Ini silakan pak. Makasih ya bu, jawab Pak Dedi. Sembari menunggu Tiko dan Tiki selesai mandi, Dedi mutusin ngopi dulu bentar. Karena biasanya Tiko dan Tiki kalau mandi selalu lama. Mereka selalu mainan, apalagi mereka gantian satu-satu. Tapi kali ini akhirnya karena tadi berebutan mereka mandi bareng dan sambil mainan. Malam harinya, Dedi dan keluarga makan bersama. Masih ada sisa belalang goreng dikit, namun itu untuk camilan mereka. Karena Tiko dan Tiki juga suka makan belalang goreng. Tiko bertanya, kapan Pak Dedi akan cari belalang lagi? Karena pasalnya, Tiko dan Tiki itu selalu ikut nyari belalang sekalian main. Dan Dedi bilang, mungkin besok dia akan mencari. Dan mendengar itu Tiko dan Tiki langsung minta diajak. Kalau gitu aku nanti ikut ya pak kalau nyari belalang. Iya nak, besok ya, besok. Setelahnya mereka pun melanjutkan makannya yang belum habis. Usai makan selesai, Tiko dan Tiki mainan sendiri di depan TV. Dan Pak Dedi dengan Bu Hanum kala itu masih di meja makan. Bu Hanum ini berucap pada Dedi, andai saja belalang yang ditangkapnya itu banyak, pasti mereka bisa untung banyak. Namun Pak Dedi hanya menghela nafas. Dia juga berharap begitu. Namun apalah daya, fakta tak sesuai ekspektasi. Akan tetapi, kabar baik mendera. Kala itu Pak Dedi berujar pada Bu Hanum bahwa dia menemukan lokasi baru yang dia kira masih banyak belalangnya di sana. Dan Bu Hanum pun berharap itu memang benar. Sebelum beranjak, Pak Dedi pesan sama Bu Hanum. Belum menyampaikan pesan, telepon berdering. Ternyata ada orang yang mau pesan belalang goreng. Pak Dedi pun melanjutkan pesannya kepada Bu Hanum, minta disiapin bekal buat dirinya saat mau pergi nyari belalang.
Setelah itu, Pak Dedi dan Bu Hanum pun menghampiri kedua anaknya yang masih asyik main di depan TV. Dan mereka akhirnya nonton TV bersama. Dan setelah malam sudah mulai larut, mereka semua pun segera beranjak tidur. Hayo, Tiko Tiki, tidur, sudah malam. Nanti kamu kesiangan berangkat sekolahnya. Iya, Bu. Kedua anaknya pun nurut dan mereka bergegas pergi masuk ke dalam kamarnya. Esok paginya, pagi itu mereka sarapan bersama sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Ketika Tiko dan Tiki hendak berangkat sekolah, dia berujar pada Pak Dedi untuk nanti berangkat nyari belalangnya nunggu sepulang sekolah. Namun, kala itu Pak Dedi berujar kalau dia mau berangkat dulu pagi-pagi dan nanti siang kembali ke rumah bentar untuk makan. Dan nanti sekalian ngajak Tiko dan Tiki. Mereka berdua pun pamitan dan tidak lupa untuk mencium tangan kedua orang tuanya. Setelahnya mereka berangkat dengan naik sepeda BMX masing-masing menuju ke sekolahnya. Akhirnya, Tiko dan Tiki sepakat dan mereka segera berangkat ke sekolah. Mereka masih duduk di bangku SD kelas 5, jadi masih aktif-aktifnya. Setelah keberangkatan Tiko dan Tiki, Pak Dedi juga pamitan sama Bu Hanum kalau mau berangkat berburu mencari belalang. Dia membawa semua alat-alat yang diperlukan, termasuk wadah belalangnya juga. Tak lupa Bu Hanum memberikan bekal berupa minuman dan jajanan pasar untuk sekedar camilan buat Medang. Ini Pak, bekalnya buat camilan. Makasih ya Bu. Kalau gitu Bapak berangkat nyari walang dulu Bu. Iya Pak, hati-hati yo. Semoga dapat banyak. Setelahnya Pak Dedi pun starter motornya dan pergi menuju ke lokasi yang sudah dicek sebelumnya. Di sana ada belalangnya. Perjalanannya cukup jauh karena tempatnya baru pertama kali Pak Dedi datangi. Setibanya di lokasi, Pak Dedi memarkirkan motornya di tepi jalan dan sebelumnya dia izin dulu pada pemilik kebun kalau mau cari belalang di situ dan pemilik pun memperbolehkan. Akhirnya segera Pak Dedi ini mulai mencari kesana kemari dan benar saja belalang di situ lumayan banyak. Karena masih banyak pepohonan hijau-hijau di tempat itu. Wah, gak sio-sio aku teko neng kene. Ternyata memang banyak banget walangnya. Segera Pak Dedi pun memasang perangkap untuk menangkap para belalang itu. Beberapa saat kemudian, setelah menunggu akhirnya 1, 2, 3 belalang mulai ditangkap dan dimasukkan ke dalam wadah. Begitupun seterusnya. Pak Dedi begitu lihai dalam memburu belalang-belalang tersebut dan tidak menunggu waktu lama. Wadahnya itu sudah terisi separuh. Belalangnya dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Setelah mendapat setengah, Pak Dedi memutuskan untuk istirahat dulu karena dia lelah. Dan dia makan camilan bekal yang sudah dibawakan Ibu Hanum tadi. Dia duduk di bawah pohon besar yang ada di dalam kebun. Semilir angin pelan mengusir keringat yang menempel di tubuhnya. Sementara di sisi lain, saat itu Bu Hanum sedang belanja di tukang sayur yang ada di dekat rumahnya, Abang Sayur Keliling, bersama dengan ibu-ibu tetangganya. Mereka seperti biasa kalau sedang belanja sayur sambil ngobrol-ngobrol. Bu Hanum, Pak Dedi jualan gak hari ini? Enggak Bu, dia masih nyari belalangnya dulu. Duh, kasihan banget sih Bu. Emangnya gampang apa ya nyari belalang gitu? Apa gak ada usaha lain gitu? Kan susah nangkapnya. Iya Bu Hanum, memangnya belalang akan ada terus apa? Kan pastinya enggak, akan punah tuh. Nanti kalau sudah nggak ada belalangnya terus Pak Dedi nggak jualan lagi gitu, tinggal yang lain. Insya Allah kalau udah rezekinya ada aja Bu, jawab Bu Hanum dengan lembut. Lagian emangnya jualan belalang dapatnya berapa Bu? Apa untung juga? Bu Hanum tidak menjawab dan tidak menghiraukannya. Dia sibuk memilih sayuran yang akan dibelinya. Kasihan ya Bu Hanum, gak bisa beli perhiasan kayak kita-kita. Timbal ibu-ibu tukang gosip. Udah Bang, punya saya tolong dihitung ya. Semuanya jadi 25.000 Bu. Segera Bu Hanum pun membayar belanjaannya itu, pamitan untuk pulang karena dia malas meladeni ucapan ibu-ibu itu. Saya permisi pulang dulu ibu-ibu. Buru-buru banget Bu Hanum. Iya Bu, saya kan mau masak. Setelahnya sampai di rumah, Bu Hanum pun langsung masak untuk makan siang nanti. Menjelang siang, satu wadah sudah terisi penuh dan ternyata masih banyak belalangnya di situ. Cuman lagi pada mencar. Akhirnya Pak Dedi mutusin rehat dulu dan pulang, membiarkan belalangnya pada ngumpul lagi. Pak Dedi pun beranjak pulang dulu membawa satu wadah yang sudah penuh dengan belalang. Hingga setibanya di rumah, Pak Dedi menyerahkan kotak bekal yang sudah kosong pada Bu Hanum, serta wadah yang sudah berisi belalang itu untuk dipindahkan ke penampungan sementara yang ada di rumah sebelum proses pengolahan. Bu, ini
Kotak bekelnya sama walangnya tolong dimasukin ke wadah penampungan ya. Iya Pak. Lauknya udah matang belum Bu? Belum Pak, sebentar lagi nih. Akhirnya sembari menunggu lauknya matang, Pak Dedi milih rehat dulu sambil nonton TV dan kipas anginan karena gerah banget. Bahkan kaosnya pun dia lepas, apalagi di kebun panas banget, mataharinya sangat menyengat. Beberapa saat kemudian akhirnya lauk yang dimasak Bu Hanum matang juga. Kemudian Pak Dedi pun lanjut makan siang. Sesaat setelahnya, Tiko dan Tiki baru saja pulang sekolah dan bergegas mereka ganti baju dan makan. Sana nak, ganti baju dulu, terus makan, perintah Bu Hanum. Mereka pun semangat pergi ke kamar dan ganti baju karena sudah tidak sabar untuk ikut dengan bapaknya nyari belalang. Setelah ganti baju mereka langsung makan siang bersama dengan Pak Dedi dan Bu Hanum juga. Pak, kita jadikan cari belalangnya? Tanya Tiko. Iya, jadi. Habis ini kita langsung berangkat ya. Emangnya tadi pagi bapak jadi nyari dulu? Timbal Tiki. Jadi Ki, ini juga baru pulang mau makan dulu, sekalian jemput kamu. Beberapa saat kemudian mereka pun selesai juga makan siangnya dan mereka bergegas untuk berangkat ke kebun lagi. Setelah wadah tadi dikosongkan, kini Pak Dedi akan berangkat lagi dan boncengan dengan Tiko dan Tiki menuju ke lokasi. Dan setibanya di lokasi, benar dugaan Pak Dedi, belalang-belalang yang tadi pada mencar kini berkumpul kembali. Segera Pak Dedi dibantu Tiko dan Tiki menangkap semua belalang yang ada di dekat mereka. Kala itu, Tiko dan Tiki senang banget bisa bantuin bapaknya. Sekalian mereka juga main-main di situ. Terkadang mereka juga mainan manjat pohon dan berlari ke sana kemari. Sungguh hari itu adalah penangkapan yang banyak sekali. 3,5 wadah mereka bawa terisi dengan belalang. Setelahnya mereka pun beranjak pulang ke rumah karena sudah menjelang sore. Setibanya di rumah, belalang-belalang itu langsung dipindah ke penangkaran dan akan diolah nanti malam. Untuk urusan bumbunya, Bu Hanum lah yang meracik. Tepatnya waktu tadi siang, sementara Pak Dedi nyari belalang, Bu Hanum ini sibuk menyiapkan bumbunya di rumah. Malamnya Pak Dedi dan Bu Hanum pun segera mempreteli belalang-belalang itu dan membubuinya lalu menggorengnya. Semoga ini semua laku ya Bu. Iya Pak, amin. Kalau laku semua kita bisa untung banyak ya Pak. Tiko Tiki, sini tolong bantuin bungkusin belalangnya ya. Iya Pak. Dan akhirnya pun Tiko dan Tiki membantu membungkus ke dalam cup berukuran sedang. Singkatnya, kala itu mereka bisa membuat 26 cup dari hasil perburuan mereka hari ini dan kemudian ditata ke dalam wadah dan esok Pak Dedi akan jual di lapaknya usai tadi libur jualan. Dan karena malam sudah larut, mereka pun segera untuk tidur. Di dalam tidurnya, Pak Dedi bermimpi berada di sebuah kebun yang luas dan dia di dalam kebun itu malam hari yang gelap. Pak Dedi yang tidak tahu arahnya mau kemana, dia berdiri mematung di tengah kebun dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Apalagi tiba-tiba saja Pak Dedi dikejutkan dengan kedatangan banyak sekali belalang yang berterbangan mengelilinginya. Pak Dedi mengedarkan pandangannya, melihat sekeliling, banyak sekali belalangnya. Dan banyaknya belalang itu membuat Pak Dedi merinding. Bahkan sesaat kemudian, dia mencium bau busuk yang menyengat, entah dari mana asalnya. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dedi dikejutkan dengan sosok belalang yang ukurannya sangat besar dan menghampirinya. Kedua mata dari sosok belalang itu merah menyala dan tubuhnya bau busuk. Ternyata bau busuk yang dia hirup itu tadi dari sosok belalang besar itu. Sontak Pak Dedi pun terperanjat melihat sosok belalang itu. Hingga akhirnya Pak Dedi pun teriak dan bersama dengan itu dia terlonjak bangun dari tidurnya. Ah! Pak Dedi bangun dengan nafas yang tidak beraturan dan jantung berdegup kencang serta keringat yang membasahinya. Setelahnya Pak Dedi pun mencoba untuk mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Dia masih kepikiran soal mimpi yang dialaminya barusan. Kenapa aku mimpinya buruk gitu ya tadi? Gumamnya. Sesaatnya Pak Dedi pun lanjut untuk tidur lagi. Namun dia tetap tidak bisa tidur karena masih kepikiran soal mimpinya tadi. Tak terasa waktu terus berjalan hingga akhirnya Pak Dedi ketiduran dengan sendirinya. Esoknya, usai sarapan, Tiko dan Tiki langsung pamit ke sekolah. Sedangkan Pak Dedi, dia segera memasukkan belalang gorengnya itu ke keranjang motornya dan langsung berangkat ke lapak. Bapak, Ibu, kita berangkat sekolah dulu ya, pamit Tiko Tiki. Iya nak, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Begitu juga dengan Pak Dedi yang ikutan pamitan kepada Bu Hanum. Bu, Bapak juga tak berangkat ke pasar dulu ya.
Iya Pak, hati-hati yo, semoga laku semuanya ya Pak. Segera Pak Dedi mengendarai motornya menuju ke pasar pagi itu. Sinar matahari pagi menyinari dan membuat suasana hangat. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Dan setibanya di lapak, Pak Dedi langsung menata dagangannya itu. Dia langsung dihampiri beberapa orang yang memang sudah menanti kedatangannya Pak Dedi untuk buka lapak. Tak menunggu lama, dagangannya pun mulai laris. Pak, saya 5 porsi ya. Iya Bu, bentar ya. Aku lah Pak. 2 porsi, jangan dihabisin, sisain ya. Iya ya Bu, Bapak, sabar ya, antri. Semua pasti kebagian kok, ini aku bawa banyak. Pak Dedi hari itu cukup kewalahan karena melayani pembeli yang silih berganti datang dan pergi. Singkat waktu, pukul 3:30 sore, dagangannya kala itu tersisa 4 porsi saja. Namun karena sudah lelah, Pak Dedi pun mutusin untuk pulang saja. Akhirnya dia beres-beres lapaknya. Tinggal 4 porsi. Pulang dulu sajalah. Udah lelah nih badanku. Tapi saat dirinya sudah menutup lapaknya, dia malah dihampiri seorang bapak-bapak yang menanyakan apakah masih sisa. Pak, ini belalangnya masih ada yang sisa nggak? Tanyanya. Oh ya nih Pak, masih. Pak Dedi pun mengangguk dan si bapak itu pun akhirnya memborong semua. Pak Dedi pun bersyukur. Ya sudah, saya mau semua Pak, itu 4 porsinya ya. Baik Pak, saya bungkus plastik dulu ya. Sesaat kemudian pesanannya itu pun diberikan kepada bapak itu dan dia langsung membayar. Ini uangnya pas ya. Waduh, terima kasih banyak ya Pak. Pak Dedi pun segera pulang ke rumah dengan motor. Dia pun sangat semangat karena semua dagangannya hari itu laku semua. Padahal sudah bawa porsi yang banyak dari biasanya. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Dedi pun sampai juga di rumah. Di rumah Bu Hanum sedang duduk di depan teras rumahnya sambil makan camilan. Udah pulang Pak? Tumben? Tanya Bu Hanum. Pak Dedi pun kemudian menghampiri dan duduk di sampingnya Bu Hanum. Iya Bu, udah habis semuanya ini. Alhamdulillah Pak. Padahal tadi kita buatnya banyak ya Pak, tapi laku semua. Iya Bu. Sebenarnya sih tadi masih sisa 4 cup Bu, tapi pas Bapak tutup lapak, tiba-tiba ada bapak-bapak datang memborong semuanya. Syukurlah kalau gitu ya Pak. Bu, tolong buatin kopi ya buat Bapak. Iya Pak, bentar, Ibu buatkan dulu ya. Saat itu Bu Hanum pun langsung beranjak ke dapur dan membuatkan kopi untuk Pak Dedi. Beberapa saat kemudian Bu Hanum datang dan memberikan secangkir kopi. Ini Pak, silakan diminum. Makasih ya Bu. Setelahnya mereka pun saling cerita sore itu. Sementara kedua anaknya, Tiko dan Tiki, sedang pergi main di lapangan biasanya. Mereka main bola atau mereka main layangan. Senja sore itu mulai terlihat jingga. Mereka masih tetap di teras rumah ngobrol hingga beberapa saat kemudian. Akhirnya Tiko dan Tiki pulang juga. Kalian kok pulangnya sore banget sih? Iya Bu, tadi suruh mainnya sih. Udah, sana mandi. Bau kecut. Ya nanti Bu, aku masih gerah, lagian masih berkeringat. Akhirnya saat itu Tiko dan Tiki duduk bersama dengan kedua orang tuanya. Dan mereka minta cemilan yang ada pada Bu Hanum. Bu, bagi dong, aku minta. Beberapa saat kemudian Tiko dan Tiki pun akhirnya segera pergi ke kamar mandi. Seperti biasanya, mereka berebutan untuk mandi hingga akhirnya dia dimarahi oleh Bu Hanum. Wes, kalian jangan bertengkar terus, Ibu pusing dengernya. Udah mandi bareng saja. Tak terasa suara adzan maghrib mulai berkumandang. Tiko dan Tiki pun disuruh untuk cepat mandi. Cepat mandinya Tiko, Tiki. Iya Bu, jawab mereka serempak. Setelah Tiko dan Tiki sudah selesai mandi, giliran Pak Dedi yang lanjut mandi. Malamnya, mereka makan malam bersama dengan lauk yang sudah dimasak oleh Bu Hanum tadi sore sebelum Pak Dedi pulang. Saat sedang makan, mereka juga ngobrol-ngobrol bersama. Setelah selesai makan, Tiko dan Tiki disuruh masuk ke dalam kamar untuk belajar. Sementara Pak Dedi dan Bu Hanum menghitung uang hasil jualan hari ini di dalam kamar. Usai menghitung uang, Pak Dedi total mendapatkan omset 520.000. Dia senang banget karena untung banyak. Alhamdulillah ya Pak, hari ini dapat banyak uangnya dari kemarin. Iya Bu, tolong Ibu simpen ya. Iya Pak. Sebelum tidur mereka ngobrol terlebih dulu. Bu Hanum menceritakan kejadian kemarin soal Bu Hanum yang dihina oleh ibu-ibu yang ada penjual sayur. Pak, Ibu pengen ngeluarin unek-unek Pak. Kenapa sih Bu? Iya, kemarin pas Ibu lagi belanja sayur, Ibu dihina Pak sama ibu-ibu sono tuh. Dihina gimana Bu? Tanya Pak Dedi. Katanya bapak kerjanya cuma jualan belalang dan hasilnya gak seberapa.
Terus katanya ibu jadi nggak bisa beli emas sama baju bagus, Pak. Maafin Bapak ya, Bu. Bukan salah Bapak, memang ibu-ibu itu sukanya menghina kok, Pak. Ibu yang sabar ya, doain Bapak terus biar bisa membelikan apa yang ibu mau. Iya, Pak, pasti. Ya udah, Bapak mau dulu ya, Bu. Capek soalnya. Iya, Pak. Dan karena malam sudah larut, dia pun lanjut tidur. Begitu juga dengan Bu Hanum yang ikut nyusul tidur suaminya. Namun keesokan harinya, Pak Dedi kebingungan karena harus mencari lokasi mana lagi. Aku cari di mana lagi ya belalangnya, gumam Pak Dedi. Saat itu Pak Dedi yang sedang sarapan sambil melamun karena memikirkan mau nyari belalangnya itu di mana lagi. Pak, Bapak kenapa kok mukanya ditekuk, masih pagi gitu kok melamun? Tanya Bu Hanum. Sontak Pak Dedi pun terperanjat dan dia langsung cerita sama Bu Hanum. Bapak lagi bingung, Bu. Lah bingung kenapa, Pak? Bingung mau nyari belalang di mana lagi, Bu? Lah emangnya udah nggak ada tempat lain, Pak? Iya, Bu, kan semua belalangnya udah diambili. Lah terus Bapak hari ini mau nyari belalang lagi atau tidak, Pak? Ya tetap nyari lah, Bu, tapi nggak tahu nanti kemana. Yang penting keluar rumah dulu nyari tempat. Kalau Bapak nggak nyari belalang terus gimana? Mau jualan apa, Bu? Usai sarapan pagi, dia pun dengan motornya keliling ke sana kemari. Namun ternyata nihil. Dia pun mencari ke tempat lainnya. Akhirnya dirinya memutuskan untuk rehat dan mampir ke warung. Di sana dia ketemu seorang bapak-bapak yang mencoba menanyakan apakah dia tahu lokasi kebun yang masih banyak belalangnya. Bapak itu berpikir sejenak, lalu kemudian menyebutkan lokasi kebun yang ada di desa lain, yang katanya di sana jarang dijamah dan kemungkinan masih banyak belalangnya. Saya tahu, Pak, tapi ada di desa lain. Di sana masih banyak belalangnya. Soalnya jarang ada warga yang datang ke kebun itu. Terima kasih banyak ya, Pak, infonya. Nanti saya akan datang ke sana. Namun ibu-ibu warung memperingati bahwa di situ katanya angker, soalnya jarang dijamah. Pak, tapi hati-hati ya kesananya, karena tempatnya wingit, angker, kan jarang ada yang datang ke sana. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Akan tetapi Pak Dedi yang penasaran, dia nanti akan tetap mendatanginya. Dia pun mengucapkan terima kasih atas infonya itu. Setelahnya Pak Dedi pun segera membayar kopi yang dipesannya tadi dan segera beranjak pergi. Tak lupa mentraktir bapak yang memberi info tadi. Saat itu Pak Dedi akan melanjutkan pergi menuju ke kebun yang ada di desa lain yang sudah diberitahu oleh bapak tadi. Menjelang sore Pak Dedi pun tiba di lokasi yang dimaksud. Dia harus masuk ke dalam kebun yang dipenuhi rimbunan semak-semak belukar. Motornya saat itu diparkirkan di tepi jalan karena dia harus jalan kaki masuk ke dalam kebun itu. Dan benar saja, di sekitar jalan yang dia lewati dia mendapati banyak belalang di situ. Namun dia berpikir tak mungkin mengajak Tiko dan Tiki untuk ikut kali ini karena takut ada ular di semak-semak. Ya benar, ini banyak belalangnya. Tapi kalau gini, aku gak iso ngajak Tiko dan Tiki ke sini karena bisa bahaya ada ular nanti, ucapnya pada diri sendiri. Pak Dedi masih menyusur sampai ke dalam dan tibalah dia di dekat pohon gede di situ. Ya, di sampingnya ada sumur tua peninggalan. Saat dirinya sedang melihat ke sana kemari, Pak Dedi dikejutkan dengan sekelebat bayangan di rimbunan semak-semak. Apa itu ya tadi yang melintas? Gumamnya. Bahkan setelahnya kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu dan pandangan Pak Dedi pun terhalang. Sontak Pak Dedi merinding ketakutan. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dan tiba-tiba terdengar suara dari pohon gede itu. Beraninya kau memasuki wilayahku. Apa yang sedang kau cari di sini? Dengan perasaan takut Pak Dedi menjawab sosok yang bahkan tidak dilihatnya itu. Dia bilang mau nyari belalang buat dagangannya. Siapa kau? Di mana kau? Tanya Pak Dedi sambil mengedarkan pandangannya. Aku ada di pohon besar hadapanmu. Mau apa kau datang kemari? Tanyanya kemudian. Saya datang ke sini cuma mencari belalang. Belalang itu nantinya akan saya jual. Izinkan saya mencari belalang di kebun ini. Mendengar itu sosok tersebut kemudian malah menawarkan sebuah perjanjian kepada Pak Dedi. Katanya dia akan membantu memberikan belalang yang banyak padanya dengan syarat Pak Dedi mau menumbalkan kepala kambing dan mencemplungkannya ke dalam sumur tua itu yang ada di balik pohon. Saya akan menawarkan perjanjian kepadamu
Saya akan memberikan belalang yang banyak untukmu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus mau menumbalkan kepala kambing dan nanti mencelupkannya ke dalam sumur tua itu. Awalnya Pak Dedi bingung dan ragu. Namun sosok itu kemudian memberikan buktinya. Tiba-tiba datang kesiur angin disertai dengan beberapa walang yang tiba-tiba ngumpul di hadapan Pak Dedi dengan jumlah yang tidak sedikit. Kehadiran belalang yang jumlahnya tidak bisa dihitung karena saking banyaknya itu membuat Pak Dedi merinding. Bagaimana? Apa kau masih ragu? Nanti dengan saya berikan kau belalang yang banyak, usahamu itu pasti akan lancar dan kau tak perlu susah payah mencari belalang lagi. Akhirnya usai percaya, Pak Dedi pun akan datang lagi besok sore dengan membawa kepala kambing. Lalu dia pun lanjut pulang dengan membawa beberapa belalang yang terpaksa harus dibungkus plastik kala itu. Baik, saya percaya dan saya akan datang ke sini lagi besok sore dan akan membawa kepala kambing. Sesaat kemudian suara itu menghilang. Pak Dedi pun segera untuk pulang ke rumah karena merinding dan juga takut, apalagi di dalam kebun itu sendirian. Dengan buru-buru Pak Dedi membawa motornya, akan tetapi di perjalanan pulang dia baru ingat kalau kejadian yang dialaminya barusan itu seperti mimpinya waktu itu. Tapi bedanya waktu itu di kebun itu malam-malam, kalau ini agak siang nih. Akan tetapi setelahnya dia mencoba melupakan dan berharap untuk cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian Pak Dedi pun akhirnya sampai di rumah dan segera mandi. Malam harinya, saat Pak Dedi dan Bu Hanum di dalam kamar, Bu Hanum menanyakan kepada Pak Dedi, dari mana dia mendapatkan belalang itu tadi siang? Bapak ke tempat biasanya, Bu, tapi untungnya ada belalangnya lagi. Jawabnya berbohong. Ya syukurlah kalau gitu ya, Pak. Bapak besok mau jualan nggak, Pak? Kalau mau jualan Ibu olahin sekarang aja ya, mumpung Ibu belum ngantuk. Iya boleh, Bu, tapi Bapak tidur dulu ya, soalnya capek, Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya malam itu Hanum pun yang masak sendiri mengolah belalangnya, karena kebetulan juga dapatnya sedikit, tidak terlalu banyak. Esok sorenya, usai hujan turun dengan lebat, Pak Dedi beranjak ke pasar membeli kepala kambing, dan setelahnya menuju ke lokasi kemarin. Pak Dedi pun berjalan menyusuri jalan setapak di dalam kebun itu yang masih licin karena habis hujan. Hawanya sore itu sangat dingin dan hembusan angin juga kencang membuat Pak Dedi merinding. Akan tetapi dia tidak menyerah, berjalan masuk ke dalam kebun itu. Setibanya di lokasi, Pak Dedi langsung menjatuhkan kepala kambing itu ke dalam sumur. Dan setelahnya, tiba-tiba kabut muncul kembali dan sosok itu datang dan mendatangkan puluhan walang di hadapan Pak Dedi. Segera Pak Dedi memungutinya dan menaruh wadah. Dia senang banget ternyata ada cara instan seperti ini. Bahkan semua wadahnya telah penuh. Untungnya dia bawa kantung plastik banyak dan menaruhnya di situ juga. Namun Pak Dedi belum tahu sama sekali wujud yang bersuara di pohon itu, karena selama ini dia hanya mendengar suaranya saja. Dan setelah dirasa sudah dapat banyak, Pak Dedi pun pulang ke rumah. Dan singkatnya, semenjak hari itu Pak Dedi hampir selalu buka setiap hari karena selalu ada pasokan walangnya. Bahkan Bu Hanum dibuat bingung, Pak Dedi ini nyari di mana? Pasalnya Tiko dan Tiki pun tidak pernah diajak nyari lagi. Dan sejak itu jugalah mereka untung banyak sekali. Usai pulang dagang siang, Pak Dedi lanjut menuju ke lokasi dan membawa kepala kambing lagi. Dia berdalih harus membayar uang untuk tempat itu karena selalu minta uang pada Bu Hanum yang sebenarnya digunakan untuk beli kepala kambing. Begitupun seterusnya, pagi dagang, siang pulang, lanjut ke kebun angker, pulang menjelang malam dan langsung memasak walangnya itu. Bahkan dengan hasilnya itu, Pak Dedi kini bisa merenovasi rumahnya dan membeli beberapa keinginan-keinginannya selama ini yang sempat tertunda. Namun setelah dirinya itu menjadi orang kaya dan bisa beli apa yang dia mau, bahkan bisa membagian anak istrinya, mereka hidupnya tidak tenang karena di dalam rumahnya itu mereka selalu mendapatkan teror gangguan suara-suara yang aneh. Suatu malam, Pak Dedi belum pulang, entah dia pergi kemana, main ke rumah temannya mungkin, dan di rumah Bu Hanum hanya bersama dengan Tiko dan Tiki saja. Kala itu kedua anaknya itu sudah tertidur pulas. Dan Bu Hanum entah kenapa tidak bisa tidur. Dia pun memutuskan akhirnya nonton TV sendirian di ruang tengah sambil makan camilan dan sambil menunggu Pak Dedi pulang.
Namun tiba-tiba saja Bu Hanum yang sedang fokus nonton TV, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas masuk ke dalam kamarnya Tiko dan Tiki. Tapi setelahnya, Bu Hanum tidak terlalu memperdulikan itu dan dilanjut nonton TV-nya. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan. Tok tok tok. Sontak Bu Hanum pun terperanjat. Saat itu, dia kira yang datang itu Pak Dedi. Segera dia pun bangkit dan membukakan pintunya. Prak, suara pintu dibuka. Namun saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Hanum. Tepat di hadapannya itu ada sosok belalang raksasa yang ukurannya sangat besar sekali, dengan kedua matanya merah menyala. Saking kagetnya, tubuh Bu Hanum pun saat itu langsung terbujur kaku dan tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Bu Hanum pun akhirnya ambruk pingsan. Beberapa saat kemudian Pak Dedi pun akhirnya pulang, dan saat dia pulang mendapati pintu rumahnya terbuka dan di sana sudah ada Bu Hanum yang terkapar di lantai. Segera Pak Dedi pun dengan panik menggotong tubuhnya Bu Hanum masuk ke dalam kamar. Setelah disadarkan, akhirnya Bu Hanum pun sadar dan segera Pak Dedi mengambilkan air putih dulu ke dapur. Namun saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Pak Dedi dikejutkan dengan suara seperti orang sedang menyapu di halaman dengan sapu lidi. Karena penasaran, Pak Dedi pun mencoba melihat ke belakang rumahnya mencari sumber suara itu. Namun saat Pak Dedi melihat di belakang rumahnya itu, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Pak Dedi pun segera kembali ke kamarnya Bu Hanum karena takutnya Bu Hanum sudah nunggu dan dia juga tidak terlalu menghiraukan suara tadi. Singkatnya, Pak Dedi datang kembali ke kebun memberikan kepala kambing dan setelahnya dia pun pulang saat malam hari. Dia mengendarai motornya sendiri melewati jalanan yang sangat sepi sekali. Hingga akhirnya di tengah perjalanan tiba-tiba saja Pak Dedi ini merinding karena ada hembusan angin kencang yang lewat saat itu. Pak Dedi pun mencoba mempercepat laju motornya. Kala itu Pak Dedi tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok belalang yang sangat besar sekali berada di depan jalan yang akan dilewati oleh Pak Dedi. Hingga pada akhirnya Pak Dedi pun pingsan dan esoknya Pak Dedi ditemukan oleh warga yang kebetulan lewat jalan situ. Dan kebetulan tetangganya sehingga Pak Dedi langsung diantarkan pulang ke rumahnya. 6 bulan lamanya Pak Dedi menjalankan itu, tibalah di suatu hari saat Pak Dedi mendatangi tempat itu lagi. Pak Dedi dibuat terkejut kala tiba-tiba sosok itu meminta tumbal anaknya agar dia bisa lanjut mencari walang di situ. Pak Dedi pun sontak menolak. Dia bernego akan menambah kepala kambingnya, namun sosok itu juga menolak dan berkata bahwa dia akan tetap mengambil salah satu anaknya untuk dijadikan tumbal. Kali ini kau harus memberikan bayarannya untukku. Maksudnya bagaimana ini? Aku minta tumbal anakmu kalau kau mau lanjut bisa mencari walang di sini. Tidak, aku tidak akan menumbalkan anakku. Padahal kita tidak ada perjanjian apapun. Begini saja, sebagai gantinya saya akan memberikan kepala kambingnya ditambah lagi, gimana? Saya tidak mau, saya ingin anakmu. Salah satu anakmu akan saya ambil dan dijadikan tumbal. Jangan! Dan setelah berkata itu, sosok itu pun menghilang. Karena khawatir, akhirnya Pak Dedi memutuskan berhenti sementara saat lagi ngumpulin walangnya itu, dan dia segera kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah dia merasa lega karena ternyata anaknya masih baik-baik saja, sedang nonton TV. Dia pun segera pergi mandi dan rehat. Kalian sudah mandi, Nak? Tanya Pak Dedi pada Tiko dan Tiki. Sudah, Pak. Kalau gitu Bapak tak mandi dulu ya. Pak Dedi pun berjalan menuju ke kamar mandinya karena badannya udah gatal semua. Malam harinya, Pak Dedi yang sedang duduk di teras pukul 10 malam sambil ngopi. Malam itu langit terlihat lagi mendung-mendungnya. Tidak ada bintang yang muncul. Tiba-tiba hembusan angin datang, membuat hawa semakin dingin. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara ledakan yang terdengar di atap rumahnya, disertai dengan teriakan Tiki. Duar! Ah! Hah, Tiki, kenapa itu? Dia panik dan langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar anaknya. Dia terkejut kala mendapati Tiki yang meringkuk di pojokan, sementara Tiko sedang kejang-kejang di atas dipanya. Bu Hanum juga panik kala melihat itu semua. Ada apa ini, Nak? Bu, cepat bawa Tiki pergi dan panggil Ustadz, Bu. Tolong, Bu. Iya, Pak. Pak Dedi lantas menyuruh Tiki untuk pergi dengan Bu Hanum untuk memanggil seorang Ustadz. Dan mereka pun segera bergegas pergi. Sementara Pak Dedi malah dibuat terkejut ketika sedang memegangi Tiko yang sedang kejang-kejang. Tiko tiba-tiba kerasukan dan suaranya berubah menjadi puto dan berkata bahwa Tiko akan tewas menjadi tumbalnya. Kau jangan ikut campur. Anakmu ini sekarang sudah menjadi milikku. Tidak, apa maksudmu? Dia sudah dijadikan tumbal.
Antara berani dan takut, Pak Dedi mencoba mencengkeram Tiko agar tidak memberontak. Usai beberapa saat setelahnya, Bu Hanum dan Tiki datang mengajak seorang ustadz yang bernama Ustadz Wildan. Pak Wildan langsung mengambil Tiko yang tengah memberontak. Dahinya dipegang dan dilantunkan doa-doa, dan Tiko pun merasa kepanasan akibat doa itu. Setelahnya Pak Wildan minta diambilkan sebaskom air. Ah, panas! Bu, tolong ambilkan sebaskom air. Iya Pak Ustadz, bentar saya ambilkan dulu. Segera Bu Hanum pun pergi ke belakang mengambilkan sebaskom air. Sesaat kemudian dia kembali dan memberikan sebaskom air itu kepada Pak Wildan. Setelahnya air itu didoakan dan dibasuhkan ke wajahnya Tiko yang masih memberontak. Oh, jangan ikut campur kau, panas! Ucap sosok yang merasuki tubuh Tiko. Kau siapa? Kenapa kau berada di raga anak yang tidak bersalah ini? Tanya Ustadz Wildan. Anak ini sudah kujadikan tumbal karena si Dedi lah yang sudah melakukan pesugihan, dan anak ini sebagai bayaran atas kekayaannya yang dimilikinya sekarang. Keluar dari anak ini atau mau kubakar kau? Bakar saja kalau bisa. Sosok itu menantang Ustadz Wildan hingga akhirnya mereka pun bertarung batin, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar itu. Dengan paksa akhirnya sosok itu kalah telak dengan Ustadz Wildan dan akhirnya pergi dari tubuhnya Tiko. Tiko pun terkulai lemas, dan sembari menunggu dia tersadar, Pak Wildan langsung menatap ke arah Pak Dedi untuk menjelaskan sejujurnya tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena Pak Wildan sudah tahu faktanya saat tadi sedang bertarung batin melawan sosok itu. Pak Dedi, tolong jelaskan apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan selama ini. Bu Hanum dan Tiki heran mendengar penuturan Ustadz Wildan, dan tambah heran melihat Pak Dedi yang seperti orang gelagapan. Ustadz Wildan berujar tak akan bantu lagi jika Pak Dedi tidak mau jujur. Akhirnya Pak Dedi pun membongkar semuanya tentang dirinya. Yang awalnya nemuin lokasi itu, kemudian ditawari sesuatu oleh penunggu pohon itu, lalu menumbalkan kepala kambing setiap harinya, hingga sampai tiba-tiba sosok itu meminta lebih, tumbal salah satu anaknya. Iya Ustadz, jujur, selama ini saya itu awalnya menemukan lokasi untuk nyari belalang. Dan saat di situ ada sosok penunggu yang menawari saya untuk memberikan banyak belalang, tapi syaratnya saya harus memberikan kepala kambing yang dimasukkan ke dalam sumur itu sebagai tumbalnya setiap hari. Tapi entah kenapa sekarang malah minta lebih, minta anak saya yang dijadikan tumbal. Jelas Pak Budi. Bu Hanum yang mendengar itu nangis dan marah pada Pak Dedi. Dia benar-benar tak menduga jika Pak Dedi berlaku demikian. Namun Pak Dedi terus meminta maaf sambil nangis pada Bu Hanum, hingga pada akhirnya usai dinasihati Pak Wildan, mereka berdua pun berbaikan lagi. Dan Pak Wildan menyuruh Pak Dedi untuk segera sholat taubat dan memohon ampunan atas kekhilafahnya itu. Usai Tiko tersadar, dia pun diberikan air doa agar bisa menetralkan energi negatif sisa di tubuhnya. Dan alhamdulillahnya Tiko masih bisa diselamatkan, dan yang membuat aneh, sisa walang yang ada di penangkaran yang dari tempat itu membusuk semua. Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Wildan pun segera beranjak pulang. Pak Dedi kemudian berujar pada Bu Hanum, mungkin kedepannya dia akan dagang lainnya saja, mungkin dagang sayuran atau yang lainnya, karena kapok. Demikianlah sebuah kisah dari Pak Dedi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Janganlah kita sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan hanya demi kekayaan duniawi, dan bahkan harus mengorbankan orang yang kita sayang. Carilah rezeki dengan cara yang halal dan diimbangi dengan doa serta usaha. Jangan pernah menyerah, karena sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Semua pasti ada jalan keluarnya tanpa harus melakukan kesesatan. Sampai di sini selesai. Tony Hafaz pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.